大家好，我是 Nico. Kita lanjut lagi belajar HSK 4 secara otodidak. Ini adalah video yang ke-26 dan langsung aja kita mulai. 我们现在就开始上课. Pertama, seperti biasa, kita mulai lihat dari list kosakatanya dulu. Di sini 156, 果汁. Teman-teman bisa ikutin baca ya, dan juga diperhatikan nadanya. 果汁, 果汁 artinya jus buah. 果 dari kata 水果, dan 汁 itu artinya sari-sari. Oke, 果汁. Berikutnya 157, 售货员. 售货员. 售货员 itu artinya salesman atau SPB, SPG. Jadi biasanya kalau kita ke supermarket atau kita ke department store, yang jagain di sana, yang di situ jadi salesnya jualan, itu kita sebutnya 售货员. Berikutnya 158, 袜子. 袜子 artinya kaos kaki. Berikutnya 159, 打扰. 打扰. 打扰 artinya mengganggu. Berikutnya yang terakhir 160, 竟然. 竟然. 竟然ini sebenarnya kalau diartikan itu nggak ada arti khusus, tapi biasanya dipakai untuk menunjukkan kalau kita itu kaget. Kita tuh nggak menyangka terhadap suatu hal. Dan dia fungsinya sebagai adverb, jadi di belakangnya diikuti dengan predikatnya. Untuk contohnya, untuk penggunaannya, kita lihat setelah ini di 词语用法, 好不好? Nah, tadi ya, 竟然 itu dipakai untuk menjelaskan sesuatu yang tidak terduga. Jadi, kalau kita pakai kata 竟然, artinya kita ada unsur kagetnya. Misalnya contohnya di sini, kita baca sama-sama. 这首歌很好听, 最近很流行, 你竟然没听过. 这首歌很好听, 最近很流行, 你竟然没听过. Lagu ini bagus banget dan belakangan juga sangat populer. Kamu belum pernah dengar? Jadi ada unsur kagetnya ya. Seolah-olah kayak mau bilang kamu bisa-bisanya belum pernah dengar gitu ya. Jadi di sini ada unsur kagetnya, tapi sebenarnya kalau diartikan literalnya nggak ada arti khusus ya, untuk menunjukkan kalau kita itu kaget aja sebenarnya. Nah, kita masuk ke 课文. 好，课文呢，我们一起来念好不好? Kita baca sama-sama dan sambil dibaca, sambil teman-teman perhatikan juga penggalan kalimatnya dan juga intonasi naik turunnya. Oke? Di sini ada Zhang Yuan sama Li Jin. Oke? Zhang Yuan 说, 昨天晚上我给你打电话，一直没人接，你忙什么呢？李健说，昨天妻子让我陪她去超市买果汁，我把手机忘在家里了。张远说，买这么点东西也用不了那么长时间啊。李健说，我们先去逛了会儿商场，一进门，售货员就热情地为我们介绍这介绍那。他买了一条裤子，一件衬衫，两双袜子，然后我们就高高兴兴地回家了。张元说，买东西时我只看自己想买的，而且喜欢自己看自己选，不希望被别人打扰。李健说，是啊，回家以后我才发现竟然忘了去商场的超市买果汁。好，kita lihat sama-sama artinya di sini. Zhang Yuan bilang, 昨天晚上, kemarin malam, 我给你打电话. Saya nelfon kamu. 一直没人接. Nggak ada yang ngangkat terus nih. 你忙什么呢? Kamu sibuk apa? Li Jin 说, 昨天, ya kemarin, 妻子让我, istri suruh saya, 陪他去超市买果汁, nemenin dia pergi ke supermarket beli jus buah. 我把手机, ya HP-nya, 我把手机忘在家里了. HP-nya aku kelupaan di rumah. 张元说, 买这么点东西. 点 di sini artinya sedikit, ya. Beli barang sedikit gitu aja, 买这么点东西. 也用不了那么长时间啊. Juga nggak memerlukan waktu selama itu. 用不了, ya, nggak perlu waktu selama itu. Li Jin 说，我们先去逛了会儿商场. Kita pertama muterin mall dulu.
一进门 oke, begitu masuk pintu, begitu masuk mallnya, 售货员就热情的为我们介绍这介绍那. Salesman-nya, ya SPG-nya, SPB-nya langsung dengan ramah menjelaskan ke kita yang ini, jelasin yang itu. 他买了一条裤子. Dia beli sebuah celana, oke? Jadi kalau untuk celana pakai kata satuannya 一条. Lalu 一件衬衫, sebuah kemeja. Ya, kalau kemeja, baju atasan pakai kata 件, ya, 一件衬衫. 两双袜子, dua pasang kaos kaki. Jadi karena kaos kaki itu kan sepasang kiri kanan, kata satuan yang dipakai biasanya adalah 双, 两双袜子, oke? Dua pasang kaos kaki. 然后我们就高高兴兴地回家了. Terus kita dengan bahagianya pulang ke rumah. 张远说买东西时 oke, ketika beli barang, 我只看自己想买的. Aku cuma ngelihat apa yang aku mau beli. 而且 dan lagi 喜欢自己看, sukanya lihat sendiri, 自己选 pilih sendiri. 不希望被别人打扰, nggak berharap, nggak ingin diganggu orang lain. Li Jin 说是啊, iya betul. 回家以后, setelah pulang ke rumah, 我才发现 aku baru sadar 竟然忘了去商场的超市买果汁, lupa ke supermarketnya mall untuk beli jus buah. Nah di sini pakai kata 竟然, jadi kayak kaget ya. Ya sampai ke rumah baru sadar, bisa-bisanya lupa ke supermarket mall beli jus buah. Oke. 好，希望大家可以明白整段课文. Semoga teman-teman bisa paham keseluruhan bacaannya, kenapa setiap katanya digunakan. Oke? Dan seperti biasa untuk mengetes pemahaman teman-teman, kita coba jawab di sini ada dua pertanyaan. Oke? Yang pertama, 昨天晚上李健为什么没接张远的电话? Oke, kenapa kemarin malam Li Jin nggak angkat teleponnya Chang Yuan? Oke, masih ingat kenapa? Tadi dibilang karena Li Jin itu diminta istrinya untuk pergi ke supermarket, beli jus buah, tapi HP-nya ketinggalan di rumah. Oke, 怎么说呢？因为昨天晚上李健陪妻子去超市买果汁，他的手机忘在家里了。好, di pertanyaan yang kedua, 李健夫妻俩都买什么了? 李健夫妻俩, ya, mereka berdua suami istri itu beli apa aja? 都买什么了? Tadi sih rencananya mau beli jus buah tapi nggak kebeli ya. Jadinya istrinya beli sebuah celana, sebuah kemeja dan sepasang kaos kaki. 对吗? 好, 李健夫妻俩买了一条裤子，一件衬衫。还有2双袜子, 但是没有买到果汁. Dan di sini adalah list kosakata yang barusan kita pelajari. Di sini PR-nya untuk nomor 160 cingran, oke? Artinya sesuatu yang tidak terduga. Ya, teman-teman coba untuk bikin kalimat dengan kata cingran ini. Dan berikutnya kita coba cek PR dari video sebelumnya, siapa aja yang udah ngerjain dan ngerjainnya bener apa enggak. How, di sini kita lihat yang pertama, @Emil Lutfia 1418, oke. 虽然你跟我们离很远，但别忘了过我们，尤其你的父母。Oke, 虽然你跟我们离得很远, ya, tambahkan kata te di sini, biarpun kamu sama kami itu jaraknya jauh, 但别忘了过我们. Nah, penggalan kalimat ke belakangnya sejujurnya aku bingung nih bacanya. Dan nggak bisa nebak artinya. Kalau di sini diartikan, meskipun kamu dengan kita jaraknya sangat jauh, tapi jangan lupakan kita, utamanya orang tua. Oke? Mungkin maksud yang mau disampaikan adalah, biarpun kamu jaraknya jauh dengan kami, jangan lupakan kami. Apalagi kami ini orang tuamu, gitu ya. Pengucapannya jadinya, 虽然你跟我们离得很远，但别忘了我们尤其是你的父母. Jadinya seperti ini ya, kalau diubah kalimatnya. Nggak tahu apakah maksud yang mau disampaikan masih sama atau enggak nih dengan yang mau disampaikan. Berikutnya, @andri.nicolas2273, 我喜欢去外国旅游，尤其是马来西亚. 这句话很好ya, 没毛病ya. Saya suka jalan-jalan ke luar negeri, terutama ke Malaysia. 很好 ya, 这句话完全没毛病.
Oh, berikut dari sini @Jackson F3840 ada pertanyaan, 老师经验和经历有什么区别？好，经验dan 经历itu artinya sama-sama pengalaman, tapi kalau 经验itu hanya sebagai kata benda aja, pengalaman. Kalau 经历itu juga bisa diartikan mengalami, melalui, ya. 经历过那么多的悲伤. Nah, kalau secara arti katanya sih ada sedikit perbedaan, tapi penjelasannya ini agak rumit ya. Kalau 经验itu pengalaman dari sesuatu yang dialami, yang dilalui. Tapi kalau 经历itu pengalaman dalam artian riwayat. Jadi kalau misalnya di CV kita nulis riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, itu pakai 经历lebih pas. Tapi kalau 经验itu misalnya orang tua banyak makan asam garam ya, pengalamannya banyak, itu pakai kata 经验lebih pas. 希望我的解释可以帮助到你。好, ini adalah PR dari video sebelumnya. Semoga video ini bisa membantu teman-teman untuk mempersiapkan HSK 4.那今天的视频就到此结束，谢谢大家，我们下一个视频再见。